Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Karena kedua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatul faru. Ada dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang ya. Dan sudah sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita yang dalam kondisi aman, dalam kondisi badan sehat ya, dalam kondisi bisa makan. Hanya tiga itu sudah mewajibkan kita untuk bersyukur, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin ya. Jadi orang itu ketika kehidupannya di lingkungannya itu sudah aman, sebagaimana kita sebutkan kemarin, dan juga badannya sehat ya, dan mempunyai makanan dalam satu hari tersebut ya, maka dia sudah wajib bersyukur. Mesyo ATM ra ono isine misalnya. Moga standarnya Nabi itu hanya itu. Kok kita sudah mempunyai itu kok masih mengeluh dan tidak bersyukur, maka termasuk orang-orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya standarnya sangat rendah ya. Bagi kita sekarang semuanya sebenarnya itu sudah wajib bersyukur ya. Tidak bersabar sudah memenuhi syarat ya. Tidak hanya aku sabar, orang di duit sabar, sebenarnya dia sudah bersyukur wis ndek makanan dalam satu hari. Satu hari apa? Awak dhewe pirang dina duwe beras Pak ya. Nah, nggih. Ya mesyo ATM-e gak ono nggih. Dan juga informasi nggih bagi yang mempunyai keuangan harta nggih, kita sudah memulai untuk membangun musola nggih. Jadi bagi yang mempunyai keuangan harta sedikit maupun banyak nggih, kita tawarkan untuk apa itu? Ikut mendapatkan amal jariah. Insya Allah kita kemarin kan sebenarnya tidak ingin membuat musola sebenarnya gitu. Cuma karena ditawari oleh saudara tanah yang luas gitu, saudara itu bilangnya ini besok tanah gitu, itu cita-cita saya katanya kalau bisa menjadi pondok untuk anak cucu kita seperti itu gitu. Saudara kulo gitu. Jadi satu bidang tanah ya, lebar itu. Nah, terus kemudian kemarin ikhwan kita yang dari Kenduruan bilang, Ustadz kita mau buat musola, ada tempatnya enggak gitu. Nah, terus ada gitu. Nah, akhirnya tak tunjukkan sawah itu ya, meskipun belum ada duitnya, tapi sebagian ikhwan kelihatannya mau bersedia menyumbang semen atau apa itu kelihatannya yang dari Kenduruan itu. Terus kemudian akhirnya kita mulai kemarin itu
rencana mau meratakan tanah ya. Diperkirakan membutuhkan uang 5 juta. Kita share di Facebook, langsung di cover oleh salah satu ikhwan, dikasih transfer 5 juta. Terus coba di lapangan ternyata kira-kira meratakan tanah pakai bego itu kelihatannya lebih dari 5 juta. Kemarin masih menggalang dana, sekarang dana sudah terkumpul sekitar 7,5 juta gitu. Lokasi ini antara Anjlok dan rumah kulo. Pas kiri jalan dari sini. Kiri jalan sawah itu. Ya. Iya, setelah Pak Tris. Jauh dengan kampung, dan itu nanti rencana musola itu direncanakan ya, untuk anak cucu kita besok menjadi masjid bagi pondok pesantren, rencananya seperti itu. Ya. Jadi itu cikal bakal dakwah sunnah insya Allah kedepannya, jauh kedepannya itu. Diratakan itu tanahnya apa tinggi? Sawah ya, sawah kedok-kedokan itu. Ya, maksudnya lebih tinggi dari jalan ya? Iya. Apa itu ledok dari jalan terus kemudian tinggi dari jalan gitu. Nah, itu kemarin sudah dimulai, cuma karena begonya rusak, jadi ini berhenti. Ya. Begonya rusak ini berhenti. Ya. Nah kalau insya Allah kalau mau ikut menanam saham berupa amal jariah nanti bisa menghubungi Pak Harjito. Okay. Ya, jadi kalau ada kelebihan harta nanti bisa menghubungi Pak Harjito atau nanti kita share rekeningnya gitu sakit bagi yang mau mentransfer lewat rekening. Dan mudah-mudahan itu nanti menjadi amal jariah ke depannya karena rencananya seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kita besok setelah mereka mondok mereka bisa mendirikan pondok di situ gitu. Rencananya seperti itu Jadi tanah itu rencananya memang diwakafkan untuk masjid dan pondok, rencananya seperti itu. Ini kalau ke depan seperti itu, betulnya kan kalau musola kan mindol gawe nih. Kenapa? Pembangunan itu. Iya, itu pembangunannya ukurannya sudah kalau di situ sudah lebar ya 10 kali 10. Ya, dalamnya 7 kali 7, insya Allah itu sudah lebar. Itu insya Allah diperkuat sekalian dan itu diperkirakan membutuhkan dana sekitar 200 sampai 300 juta itu. Rencananya seperti itu. Jadi masjid ya. Iya. Ya sebenarnya itu besok jadi masjid untuk pondok pesantren seperti itu, rencananya seperti itu. Wallahu taala alam ya. Nanti insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam nanti masalah dana nih kita bersama teman-teman ini sudah Bismillah saja. Meskipun nggak ada dananya, nanti dananya kalau cepat pembangunan cepat, kalau dananya lambat pembangunannya lambat. Seperti itu saja nih. Dan tidak ngoyo, artinya pokoknya kudu nang dadi mboten. Jadi yang penting kita sudah mengawali sehingga ada yang namanya niat itu nggih. Ada yang namanya niat seperti itu nggih. Bon, dilanjut mawon. Ini hanya sekedar informasi saja. Tanahnya enggak bermasalah, artinya sudah ada wakaf ikrar itu. Oh, ikrarnya sudah nih, tanahnya itu ikrarnya sudah, cuma rencananya kemarin itu mau langsung dibuat yayasan, tapi kalau langsung dibuat umum seperti itu nantinya itu menjadi masalah gitu di situ nggih. Jadi kalau nggih. Hati-hati dengan tanah. Nggih. Jadi daripada ada masalah belakangnya lebih baik. Nggih. Kita selesaikan dari awal. Nggih. Nggih, tidak ada masalah itu untuk masalah tanah nggih. Bon. Beliaunya sudah bilang istri dan anaknya bahwa itu untuk diwakafkan seperti itu. Ada kita ya. Kalau itu masih berupa WA saja nggih. Berupa WA saja, masih berupa WA. Nggih, cuma bagi mereka yang kemarin katanya siapa itu yang sarjana hukum itu, teman anak yang sarjana hukum, kalau itu diurus secara resmi tertulis pemerintah nanti karena salafi itu di daerah minoritas itu nanti malah bisa direbut dan bisa dikuasai oleh orang lain. Kalau masih atas nama tanah pribadi itu masih bisa dipertahankan, tidak akan hilang seperti itu. Bisa dipercaya. Oh iya.
Enggak. Bakalan laju itu pengalaman. Nah itu karena itu bahkan laju kan hilang itu. Nah iya makanya untuk menghindari itu loh. Nah, Terjadi taruhan kita harus mempunyai siasat itu ya, untuk menghindari itu. Ngaten nggih. Ya, jadi kita itu sebenarnya sudah berkategori wajib nggih karena kita itu sehat, wajib untuk bersyukur karena kita itu sehat, kita itu aman nggih. Kita aman, yakni lingkungan kita aman, kita sehat dan kita itu mempunyai makanan dalam satu hari. Jadi semuanya itu wajib bersyukur. Makanya termasuk datang ke Majelis Taklim itu bentuk diantara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang bab waktu sholat nggih. Jadi kenapa kita mempelajari waktu sholat, kok bertele waktu sholat bareng? Padahal kita sudah tahu ngrono wis adzan wis waktu sholat kan sebetulnya. Nanti karena itu nanti orang kalau sholat tidak pada waktunya, sholatnya tidak sah, itu yang pertama. Yang kedua kita bisa memilih apakah kita itu nanti termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, orang-orang yang meremehkan sholat, atau orang-orang yang menganggap ringan sholat itu di masalah waktu ini. Sebagaimana hadis kemarin itu yang kita dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan salat 5 waktu itu yakni khamsu shalawatin, salat yang 5 waktu katabahunallahu alal ibad yang Allah mewajibkan atas hamba, faman jaa bihinna, barang siapa yang datang menghadap Allah membahas salat 5 waktu, lam yudhoyi, ini penting lam yudhoyi bi minhunna, tidak menyia-nyiakan salat 5 waktu istifafan karena meremehkan. Jadi sampeyan nek wis salat 5 waktu tidak menyia-nyiakan, tidak meremehkan hak-hak salat 5 waktu, kana lahu indawi adan yudkhilul jannah. Maka kamu dijanji Allah masuk surga. Lah iki yang penting sing dimaksud meremehkan. Di antara maksud meremehkan, di antara maksud menyia-nyiakan itu apa nggih? Itu dijelaskan di dalam nggih. Hadis riwayat Imam Muslim yakni innamat tafritu ala man lam yusolli sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Yakni apa? Innamat tafritu hanyalah yang dianggap meremehkan salat atas orang yang salat adalah hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Dia itu lam yusolli, tidak salat Dia itu malam yusolli as-sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Jadi wong sing meremehkan sholat adalah orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat yang lain. Itu. Yang terpenting itu Duh, Ustaz, bagaimana seandainya kita sholat dapat 1 rakaat wis manjing waktu yang lain? Misalnya sholat asar, misalnya sholat duhur, dadaan 5 atau 2 menit atau 3 menit lagi wis asar. Kita sholat dapat 1 rakaat, terus adzan asar, apakah termasuk menyia-nyiakan sholat? Maka hal ini tidak termasuk. Karena apa? Karena sabda Nabi yang lain, ketika kita sholat mendapatkan 1 rakaat kemudian masuk manjing waktu sholat yang lain, maka dia dicacat oleh syariat, dianggap oleh Nabi sudah mendapatkan sholat. Maka yang penting itu sudah mendapatkan sholat meskipun waktu akhirnya di tengah-tengah waktu habis, itu masih belum dikatakan meremehkan sholat. Kecuali wis adzan sampean urung sholat, wis adzan asar sampean urung sholat duhur. Tapi nek wis adzan asar sampean lagi oleh 1 rakaat, iku jumhur ulama mengatakan tidak termasuk meremehkan sholat, masih dianggap sholat pada waktunya. Nek menurut ba'dul ulama bahkan lebih ringan lagi, ketika sampean wis oleh takbir Allahu Akbar, adzan asar tiba, maka masih dianggap mendapatkan waktu sholat duhur. Karena ketika takbir masih waktu duhur, itu sebagian ulama. Nek jumhur ulama harus mendapatkan 1 rakaat. Jadi kita nanti ini harus tahu, sehingga kita nanti tahu batas-batas waktu sholat itu tujuannya seperti itu, agar kita tidak termasuk orang yang meremehkan sholat. Meskipun sampean sholat 5 waktu, nek sampean meremehkan sholat tidak dijamin Allah masuk surga. Isih ono mungkin masuk neraka sih, insya Allah mungkin seperti itu. Makanya kita jaga benar, jangan sampai kita belum sholat padahal sudah waktu sholat yang berikutnya ya, minimal itu mau galeng cara wong biyen sholat kok galeng. Iku ono hadise sholat galeng, iku ono hadise galeng bar sholat tengah-tengah wis manjing waktu yang lain, dan ini belum dinamakan meremehkan
salat nggih. Karena bahaya meremehkan salat, fawailul lil musallin. Nggih, neraka wel bagi orang yang melalaikan salat. Ya iki waktune habis, dhek urung salat akhirnya jenenge kodok gitu. Walaupun nggak meremehkan Hah? tapi Nurutan. Nah, secara meskipun di hati tidak meremehkan, tapi secara lisanul hal keadaannya keadaan dia wis waktu nentek kok orang sholat itu termasuk kategori lisanul halnya dia itu meremehkan sholat itu. tapi kalau itu dihukumi lah katanya. Nggih. Itu kan orang condong akan sholat akhir terus. Oh, tidak seperti itu. Kan ada waktu afdol. Nah. Diserta itu. Iya, ada waktu afdol. Afdol tetap waktu yang pertama, waktu afdol dan apalagi jamaah itu. Yo, Cuma kayak Waktu Duh. akhir dijamak, Bang. Jamak asar atau syaratnya itu jamak. Nah, syarat jamaah kalau nggak terpenuhi ya dia berdosa, bukan jamaah nantinya itu. Jamaah itu kan ada syaratnya. Ada daruratnya gitu. Gampang-gampang jamak. Kalau sudah sholat baru masuk manjing waktu yang lain, ini batasan tidak dinamakan meremehkan sholat. Itulah ringannya agama itu. Mungkin dia karena sibuk dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu, masing-masing urusan orang itu beda-beda. Jangan dipaksakan. Ini nanti kan kelas-kelas, makanya surga juga kelas-kelas, maka amalan orang juga kelas-kelas. Nggih, makanya nek sampean pengen sing luwih abdol, kelasnya surgane sing lebih tinggi ya sing awal, kan seperti itu saja gitu saja. Ini kita membahas apakah ini termasuk meremehkan atau tidak, hanya itu saja nggih. Dan kita lanjut pembahasannya karena benang ganti bab. Sekarang hadis ketiga. Oh, jadi ini wis roh ilmune iku ternyata keringanannya sampai seperti itu. Ini orang ngerti kan, walah bareng wis oleh sak rakaat wis adzan biar iki terus piye iki kan ngoten. Nek wis ngerti lanjut masih sah dan tidak dikatakan qadha itu. Ya mungkin bisa jadi kan kita pulang dari mana, bane ngobos dan lain sebagainya, ya toh? Mungkin di tengah hutan, ya toh? Terpaksa. Akhirnya setelah sampai rumah tinggal 5 menit urung wudune, kan bisa jadi. Nah, yang namanya udur gitu. Itu digawe-gawe iso. Nah, kaya genane aku mulai kok kene banku ngobos. Waduh, ngambalno ning kono mulai tok mah kedalan wani kok riyen niku lho. Nambalno teng mriku tiange salat riyen mangan riyen leren dhisik kan lagi ngono. Ngentosi wong adus, wong salat, wong mangan, gampangane ngono. Mangan kok dipaksa. Lho kan urung mangan, Pak, wonge. Gampangane urung istirahat, lagi tutup, butuhe mandi mau salat kan iku. Kan ono ora gelem. Wah, adek sholatnya wis akhir kan itu, mau sholat asar kan. Asar wis akhir kan, tetap dia lebih mengutamakan kewajiban sholat toh Pak daripada nambal ban kan ngoten. Yo, oke aja kula ngentosi kali Mas Lukman. Napa? Nggih, tapi kan ada kewajiban bertabrakan kan gitu. Engko kan nambal ban kan masih bisa diundur, sholatnya kan tidak bisa gitu. Nah, hadis nomor 3 nggih, wa an Rafi' bin Khadijin nggih. Dene watane sange Rafi' bin Khadij. Radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rafi' bin Khadij. Kunna ana sapa kita iku nusolli salat sapa kita al maghriba ing salat maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Rafi' ini ya, bin Khadij ini dulu salat bersama Nabi Muhammad SAW salat maghrib ya. Fayan sorifu mongko bubaran, yakni buyar ya. Sapa aduna salah sijine kita wa innahu lan sak temene ahad iku layu besiru. Teman-teman ningali sapa ahad mawaqi'an nablihi ing panggonan tumibone anak panai ahad muttafaqun alaih. Jadi salat maghrib nggih. Sahabat ini dulu salat maghrib ketika selesai salat maghrib bersama Rasulullah nggih. Salat maghrib bersama Rasulullah loh, berarti nggak mungkin secepat sholat maghrib yang ada di sini pada umumnya, nggak mungkin. Karena Rasulullah baca Al-Qur'annya tartil gitu. Dan tumakninah gitu. Nah, setelah sholat ternyata hari masih terang. Sampai tempat anak panah menancap itu masih kelihatan. Ini apa itu termasuk apa anjuran nggih.
untuk mempercepat sholat maghrib. Ketika masuk segera sholat sehingga waktu masih terang. Jadi disunahkan mempercepat sholat maghrib di awal waktu. Jadi segera. Kita harus bersegera sholat maghrib ketika waktu sudah dimulai. Sehingga bar sholat ini waktunya sik padang. Nih saiki kadang kebacutan bar wis peteng mergo apa? Kesuwen pujian. Kesuwen pujian umumnya kan pujian di sini, pujian pakai sepaker nih. Kesuwen pujian ya rada komat-komate karo dene imame ya ora teko-teko kan ngoten. Nah, akhirnya kedalon nggih. Iya, cahaya matahari masih ada nggih. Kan ketika matahari tenggelam, habis bulatan tenggelam itu kan masih ada cahaya merah itu. Nah, jenenge itu syafaq itu, cahaya merah itu. Nah, cahaya merah itu masih menerangi, misal terang nggih. Nah, ketika syafaq cahaya merah itu hilang, barulah waktu maghrib habis itu. Gelap, waktu maghrib habis. Masuk waktu napa? Isya. Jadi di sini seperti itu nggih. Ketika nanti terangnya sudah hilang, yakni gelap karena cahaya merah sinar matahari yang merah yang matahari tenggelam tadi sudah hilang, maka habislah waktu maghrib. Tapi saya kan ningali teng tanggalan jadwal niku apa? Nggih, teng jadwal nggih saged. Teng jadwal nggih saged nggih. Karena itu dibolehkan untuk waktu-waktu sholat dibolehkan jadwal itu nggih. Karena yang penting waktunya sudah masuk nggih. Sholat itu enggak harus melihat mego, enggak harus melihat matahari, sing penting waktunya sudah masuk nggih. Anak pangan kancak. Yo riwayat Imam Muslim sing mengatakan apa cahaya merah itu hilang habis waktu maghrib nggih. Yakni Ibnu Umar nggih, waktu maghrib malam yaskut nurus syafaq nggih. Jadi waktu maghrib sebelum lenyap, sebelum hilang cahaya merah nggih. Kemudian hadis keempat nggih. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dene saya Bunda Aisyah qalat, "A'tama nggih, ngakhirake." Sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzata lailatin ing dalam suwiji wengi bil isya'i kelawan salat isya. Hatta dabat sehingga ilang apa ammatul laili akeh-akeh wengi. Amah iki, akeh-akeh wengi tapi bukan apa paling akeh wengi bukan nggih, akeh-akeh wengi yakni malam sudah rodok lama gitu loh nggih. Sudah lama nggih. Tsumma kharaja nggih. Jadi amah itu umumnya wengi aslinya, umumnya wengi, amah umumnya wengi. Diartinya akeh-akeh nggih. Cuma di sini diterangkan juga yakni katsirun minhu nggih. Akeh wengi la aktar. Ora kok paling akeh bukan, makanya waktu iki sing dimaksud sepertiga malam pertama. Nih, sepertiga malam pertama sekitar dan jam 10, jam 11 nggih. Jam 10 paling larut sampai jam 11 nggih. Karena jam 11 sih seharusnya orang sudah tidur. Tsumma kharaja nggih. Mongko nuli metu sinten Nabi, fasola mongko salat sinten Nabi waqala lan matur sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu satamene iki wektu nggih. Innahu satamene kelakuan yakne metune Nabi ning wektu sepertiga malam pertama iku la waktuha teman-teman wektune salat Isya. Yakni sing paling utama. Laula an asyuka lamun ora ngabotake sapa ingsun ala umate ngatasé umat ingsun nggih. Jadi waktu sing utama di semua salat itu pada awal waktunya kecuali salat Isya. Nah, nilai tinggi salat Isya itu justru di jam 10. Sekitar sekarang 3 jam jam 10. Heeh. Gitu. Nggih. Cuma karena Nabi sendiri tidak melakukan jamaah terus-menerus di jam itu. Karena apa? Laula anasu kok seandainya tidak memberatkan. Karena seandainya dilakukan nanti memberatkan. Wong sing bar kerja wis capek pengen nang salat Isya nang tidur. Jadi seandainya tidak memberatkan ya ini waktunya. Tapi karena otomatis secara umum waktu segitu digawe salat Isya pasti memberatkan sehingga dikasih kelonggaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngerjakan jam segitu misalnya sepakat sak kanca-kancane monggo sing mboten nggih mboten napa-napa tidak ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang seringnya bahkan di awal waktu bukan di sepertiga awal karena
takut memberatkan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatnya dianggap takut keberatan, apalagi kita, ngoten lho nggih. Wong sahabat itu sing tenggina, sing semangat itu ditakutkan Nabi keberatan nek kira-kira dikek jam 10 salat Isya itu jamaah itu. Apalagi kita, oke muni semangat gak keberatan, alah engko oleh pirang wulan ngono ya wis lempok kare saitik paling leren alah wis sampe turu kedalon nek kono Isya wis malah ngono, adek pisanan semangat lah iku kan ngono. Ya memang sahabatnya kira-kira keberatan apalagi kita. Larangan tidur sebelum sholat Isya. Tidak disukai, bukan larangan, tidak disukai. Tidak disukai, tidak disukai, makruh nggih. Tidur sebelum Isya dan jagongan setelah Isya. Berarti di jam 10 beda jagongan. Langsung turu nggih. Tidak disukai saja nggih, bukan makruh nggih, makruh. Nggih. Jadi disunahkan mengakhirkan sholat Isya sampai sepertiga malam pertama nggih. Ustaz, ini kok saya bingung ya, hadisnya yang mana ya? Yang nomor 4. Nomor 4. An Aisyah itu. Aisyah. Nggih, Abu Hurairah itu yang kelima nek teng mriki. Ya, dinomeri dhewe mawon ben cocok kalih ngen kula. 170. Nggih. Nomor 4 dari bab waktu sholat ngoten lho nggih. Iki dinomeri setiap bab ngoten iki. Kan lebih mudah itu. Nek nggone jenengan nomor pinten nompun? 170. Ah nggih. Dan juga nggih bagi imam atau bagi pemimpin disunahkan memperhatikan kondisi makmum. Nek makmume tuwek-tuwek ya aja suwe-suwe nek salat. Nek makmume kira-kira keberatan dijak salat jam 10 ya aja salat jam 10 seperti itu. Iku termasuk sunnah. Non? Kadang-kadang malah kowe Iya, karena semangat. Semangat wis apa berharap husnul khotimah. Itu semangatnya lebih tinggi itu. Ya memang kekuatan itu yang menghadirkan itu semangat kita nggih. Semangat kita, keinginan kita, nggih, giroh kita itu menjadikan kita itu kuat nggih. Kerja puanasan ngerenteng ngoten ganane niku karena semangat oleh dhuwit nggih. Meneh kerjane lembur oleh dhuwit akeh iku ora ndek kesel itu. Tapi nek budal ngaji, adek nggone panas ora ngarah, wong nggone adem wae rasa-rasen kok. Itu. Nah, iku masalahnya memang semangat nggih. Semangat mendapatkan duit iku mau ketok nyoto masalahnya nggih. Nah, kula nggih ngoten sami mawon. Kita itu semuanya itu seperti itu. Kita berusaha saja ya untuk memperbaiki diri itu saja nggih. Nyatane nek mergawe yo kesel-kesel lah rada katisen lah ya budal kok nyatane kan ngoten. Nah, tapi nek ngaji ya rada kesel sithik wis ora budal kan ngoten. Terus kemudian nggih hadis ini menjadikan kaidah nggih, diambil kaidah oleh para ulama menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan nggih. Yakni menghindari keberatan lebih didahulukan atas kemaslahatan waktu yang utama. Meskipun jam 10 waktu utama tapi menghindari keberatan itu lebih diutamakan oleh syariat. Menolak kerusakan yakni apa nek mbok paksakan jamaah misalnya di musala atau masjid, mbok paksakan jamaah jam 10 kok jamaah entek. Iku jenenge kerusakan nggih. Akhire wong malah ra jamaah salat sik wae nang omah terus turu kan ngono malah. Itu jenenge menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dan hadis ini menunjukkan pula dibolehkan mengerjakan amalan yang tidak lebih utama demi kemaslahatan. Sampai enggak harus menuntut yang lebih utama terus demi kemaslahatan. Misalnya meskipun di apa itu misalnya di suatu kampung tersebut nggih. Misalnya kan masyarakat kan sudah sepakat sholat di masjid tersebut. Kan waktu utama jam 10 nggih. Waktu utama jam 10. Tapi karena hadis ini maka kita dibolehkan awal waktu nggih. Karena apa? Karena tadi dibolehkan kita mengerjakan amalan yang tidak lebih utama, berarti dibawahi kan keutamaan awal waktu sholat Isya itu dibawahi jam 10 gitu. Lebih utama jam 10 tapi kita boleh mengerjakannya gitu. Karena itu apa? Karena itu kan sholat itu untuk umum itu. Nanti kalau yang lain keberatan malah terjadi kerusakan boleh itu. Gitu.
Dan faedah selanjutnya adalah kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sayang beliau terhadap umatnya. Beliau selalu membuat keringanan terhadap umatnya. Syariatnya dibuat ringan. Nabi-nabi dahulu tidak seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sayangnya terhadap umat. Jadi itu termasuk tuntunan Nabi untuk memilih hal yang lebih mudah dari dua hal yang ada sebagai bentuk keringanan bagi umat. Memilih dua hal. Bahkan dua hal yang lebih utama memilih yang tidak lebih utama. Demi kemaslahatan umat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu innama bu'itum muyassirin walam tub'atu mu'assirin, dan ini ditujukan kepada para sahabat Nabi, sesungguhnya kalian itu diutus untuk mempermudah dan tidak diutus untuk mempersulit. Mulanya ustadz-ustadz di kampung-kampung itu harusnya mempermudah. Misalkan kaki termasuk aurat dan lain sebagainya. Imam Abu Hanifah itu mengatakan untuk masyarakat yang di penduduk desa itu, yang di persawahan itu dikasih udur masalah kaki itu, misalnya jegur sawah gak usah kaos kakian, itu Imam Abu Hanifah. Padahal kaki itu kan aurat, tapi nih sampean kondisinya di pedesaan, di sawah, tandur, itu oleh Imam Abu Hanifah dikasih keringanan masalah aurat. Kaki dalam hal itu tidak dimasukkan mendapatkan ma'fu itu. Wanita. Iya, wanita. Nek laki-laki yo ndak. Jadi nek aurat yang sepakat para ulama kan aurat wanita kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan kan gitu. Nah, itu kaki berarti masuk aurat, tapi Imam Abu Hanifah untuk meringankan umat ketika lihat situasi dan kondisi di desa, di sawah misalkan, itu berfatwa seperti itu boleh. Misalnya jegur sawah nggak pakai kaos kaki itu boleh. Mergo apa? Karena itu menimbulkan madharat dan keberatan. Jadi keberatan ini bisa diringankan. Kok gak keberatan sampean kaos kakian jegur sawah itu sikile malah jebubuk, Pak. Malah rusak gitu. Maka itu dibolehkan. Makanya syariat itu seperti itu, jangan terlalu memaksakan. Karena ketika sesuatu itu memberi madharat kepada dia, maka madharat ini dihilangkan oleh syariat. Angkon es bar mentas bar ijek kaos kakian maneh gitu. Dibolehkan. Kalau ngaji tetap kaos kakian ya. Ya diusahakan seperti itu. Ya, karena kaki itu sebenarnya aurat itu. Itu sepakat seluruh ulama, enggak ada perbedaan pendapat nih. Wallahu taala alam. Itu kan masalahnya enggak kaos kakian tapi nek pakaiannya landung enggak apa-apa. Yang penting ketika berjalan masih menutupi gitu. Enggak apa-apa gitu. Itu nanti dipikirkan masing-masing gitu saja ngoten. Nggih piye carane? Nggih nek wis ketutupan sekirane nek mlaku di depan laki-laki yang lain gak ketok, misalnya roke ombo kok nutupine cete ya mlakune alon-alon gak ketok sikile ndak ada masalah. Nanti bisa disiasati dan diilmui masing-masing, gak harus dipasangkan harus kaos kakian ndak gitu. Kaos kakian kan diantara bentuk salah satu cara menutup itu saja kan ngoten. Ngoten ya. Ini cekas. Nggih. Subuh itu saya kan lewat masjid. Ibu-ibu pulang. Nggih. Pakai si kudung. Nggih. Tapi cuwingkan sak golek dingko. Wong piye karepe? Yo masalahnya itu di masalah belum paham agama itu saja nggih. Itu hanya karena belum paham saja nggih. Dan mungkin dulu-dulu keluar enggak pakai kaki itu karena memang belum paham agama atau menghindari fitnah masyarakat kan bisa. Menghindari fitnah masyarakat kan bisa, misalkan kita kenal sunnah di desa itu yang tabu dengan sunnah, nek ana sunnah diarani radikal dan lain sebagainya, mungkin keluar dengan umumnya orang yang penting menutup aurat itu bisa. Itu yang namanya kita itu siasat di dalam berdakwah, enggak harus menunjukkan sesuatu yang berbeda terlalu Nah itu bisa, terserah orangnya lah, itu nanti diistihati masing-masing. Bagi di desa yang sudah bisa menampakkan sunnah, ya enggak apa-apa, sama saja, itu nanti istihad masing-masing. Dan kita saling menghargai istihad masing-masing di tempatnya masing-masing gitu loh. Enggak harus kayak nenek ngomah ngono, kayak sini omah mboten harus ngono, semua mempunyai lingkungan masing-masing dan mempunyai istihad di tempatnya masing-masing. Kita selalu terus-menerus belajar bersama ngoten. Nek ngono kok kita enak dengan teman-teman kita itu. Nggih, sesuai tempatnya masing-masing, bagaimana agar supaya dakwah sunnah, dakwah salaf itu diterima.
Iya, banyak kan nggak sunnah. Don, nek kira-kira bertentangan dengan sunnah ya jangan diikuti. Maksudnya seperti itu, ada pilihan. Misalkan contoh nggih, salah satu contoh kula nek tenggone masjid sing mayoritas pahame salat 2 rakaat duduk tawaruk, kula duduk tawaruk mboten iftiros kan ngoten. Nek teng musala atau teng masjid sing wong sing wis paham nek salat 2 rakaat ada yang namanya duduk iftiros, maka kula duduk iftiros. Seperti itu loh maksudnya nggih. Kita itu bisa, atau di tempat yang di situ itu umumnya orang pakai sarung, ya bisa kita pakai sarung seperti itu. Nggih. Sehingga itu tidak terlalu mencolok perbedaannya nggih. Sesuatu yang tidak dilarang agama. Misalnya kita neng masjid musala di desa umumnya pakai sarung, ya kita pakai sarung nggih. Ojo kok malah jarang ben beda. Ya itu nanti itu bisa menimbulkan yang namanya fitnah. Makanya kula teng muramare pakai sarung itu seperti itu. Itu namanya apa? Namanya dakwah bil hikmah gitu. Dan enak, mereka itu enggak merasa apa ku pincang ngeten iki, enggak merasa pincang. Dan masalah nanti diterima atau tidak dakwah kita ya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah mensiasati secara sunnah. Ya, jadi kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita itu memang di sini hadis dari Nabi, innama bu'ithum, hanyalah kalian itu diutus muyassirina, untuk memudahkan, walam tub'atsu, lan tidak diutus kalian itu untuk muassirin, menyulitkan. Seperti itu. Maka kita itu memudahkan saja, kita cari yang paling mudah untuk umat itu agar sunnah itu tersebar luasnya. Sekarang hadis kelima. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Idza staddal haru, idza staddal ing dalem nalikane banget apa al haru panas. Fa abrodu mongko ngademono sapa sira bi sholati kelan salat. Fa inna syiddatal hari, mongko sak temene bangete panas iku min faihi jahannam, termasuk uape utawa nafase nggih neraka jahanam ya. Panasnya tapi enggak begitulah Pak, enggak. Iki kan jenenge panas banget itu nggih. Bangete Pak, panas ya. Mungkin di tempat-tempat yang ada di sana musim dingin, musim panas insyaallah panasnya banget. Kalau di sini insyaallah kalau di sini itu panas di sini itu masih bisa dinikmati kok nggih. Masih bisa dinikmati nggih. Terutama di tempat-tempat yang itu loh, hanya ada 2 musim panas dan musim dingin. Nek dingin banget, nek panas banget nggih. Itu maka dianjurkan untuk apa? Menunggu sampai dingin. Jadi disunahkan untuk mengundur waktu sholat duhur ketika udara sangat panas. Tapi kalau di sini apalagi kan kalau panas ya, dalam arti ketika kita sholat itu kita panasan nggak khusyuk. Jadi ulama mengatakan agar kita itu menjadi khusyuk. Nek terlalu panas kita nanti nggak khusyuk itu, agar menjadi khusyuk. Tapi kalau di musala atau masjid kita, walah adem Pak, meneh sing wis ber-AC kan ngoten. Oh, ning njaba panas, wah diundur wae salate, padahal kono wis adzan, wis ning jero imam wis kademen, wis enak kan ngono. Itu. Ya beda nanti nggih. Situasi dan kondisinya itu sudah bisa, yang dimaksud Nabi memang panas beneran itu. Karena apa? Tafsirnya para ulama agar orang sholat itu nanti khusyuk itu. Ya, nanti khusyuk tenan nggih. Nek kene yo bisa khusyuk sebenarnya, tempatnya wis nyaman, wis enak nggih, apalagi ber-AC dan atau kipas angin dan lain sebagainya nggih. Jopo-jopo yo ono AC-ne Pak yo malah lho, yo malah adem jare. Kene ana wong bar umroh tak ditakoki wong ning kono gak panas ngono, opo AC tok jarene. Adem ya. Nggih, hikmahe salat pada waktu dingin itu ya memang ku mau bisa menjadi tenang ya, tenang dan khusyuk nggih. Tentram, tenang sehingga menjadi khusyuk. Dan disebutkan dalam hadis ini penyebabnya adalah apa tadi? Penyebab sangat panas adalah hembusan nggih dari neraka jahanam nggih. Jadi terus teng riwayat hadis itu Nabi Hurairah qala Rasulullah istakat nggih, mengadu nggih. Sinten anarun neraka ila rabbiha maring robbe, yakni kepada Allah mengadu nggih. Faqalat nggih.
Neraka berkata kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Allah nggih. Akala ba'di ba'don, akala mangan sapa ba'di sebagian kita ba'don yang sebagian liyane nggih. Sebagian kita memakan sebagian yang lain nggih. Oh, ya iku kan api kan saling memakan sampai nek nyogokno genine kan saling membakar. Maksudnya ya seperti itu, makan sebagian kami dengan sebagian yang lain nggih. Terus kemudian dan mongko paring izin panjenengan ya Allah li maring kula yakni neraka binafaseni kelawan nafas luru ambekan mukur yo izin ping pindho tok nggih. Yaiku rupane nafsun fisitai ambekan ning gone musim dingin wa nafasun lan ambekan fisoifi ing dalem musim panas nggih. Dadi nek musim dingin ku ambekane mukur ping pindho setahun nih, musim dingin mbek musim panas itu neraka nggih. Terus hakikate ambekane piye? Wallahu taala alam, iku urusane Allah, sesuatu hal yang gaib. Karena surga neraka iku bolak-balik tak sebut nang surga neraka malah ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basarin, malah ainun ro'at gak bisa dilihat mata, wala udunun sami'at gak kena mbok rungono, wala khatara ala qalbi basarin gak bisa terbesit di dalam hati. Mulane terbesit ning ati neraka iku ngene kaya ning gambare ge biyen wae disetika nglenyar terusan digantung dicendel-centelno ning gambare kan enten riyen. Terus nek apa nek wong wedok sing tukang lonte iku susune dicentelno ning ndur geni kan enten gambare nurian kula zaman cilik delok nggih to. Dicuwantelno dan lain sebagainya. Sing mbok bayangno ngono iku ya ora ngono ku. Luwih meneh. Digambarkan cerita ning hadis. Heeh. Nggih. Lah nggih iku gambaran untuk memudahkan betapa dahsyatnya neraka, tapi yo gak ngono kuwi sekan. Mergo ana hadise wala khatara ala qalbi basari neraka. Surga yo ngono, buayangno kowe ndek bojo wake ning kono ngantek kanca kono. Kene gak wani wayah saiki somben dipaksa wayah jarene ngono. Mergo somben bidadari akeh karepe dhewe wae nek ngomong yo. Heeh. Karepe dhewe nek ngomong kok dipaksa iki lho piye aku ngono. Ono wae nek ngomong. Nggih. Nggih. Apa neraka itu terbuka bisa menembus. Lah itu hakikatnya Allah yang tahu, tidak ada keterangannya di dalam hadis. Ambekan kok, Pak. Iki kan ambekan. Makhluk juga ya. Iya, makhluk. Surga neraka kan makhluk. Bahkan nanti itu neraka nek diseni penghuni neraka itu saya muni kurang terus kan, akhirnya sampai diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi bilang cukup itu neraka itu. Nggih. Nggih. Nah, urup-urupe manusia dan batu. Manusia dan batu. Batu sing dimaksud apa ya berhala-berhala iku di antara batu-batu berhala itu. Batu-batu itu. Wallahu taala alam masalah hakikate lho nggih. Kita enggak anu nih. Ya. Jadi di ambekane nek musim dingin be musim panas dua saja nggih. Bahwa asyaddu ma tajiduna minal hari wa asyaddu ma tajiduna minaz zamhariro. Maka di musim tersebut kita menemui hawa yang sangat dingin dan menemui hawa yang sangat sangat panas dan menemui hawa yang sangat dingin. Itu disebabkan hembusan dari neraka hanya hembusan saja nggih. Berarti kan neraka itu dingin dan panas. Terus kemudian hadis ke-6 ya. An Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu isu ana sapa sira kabeh bisubi kelawan salat subuh. Dadi ning awal waktu maksudnya isu-isuan niku. Fa innahu mongko sak temene kelakuan yen isu-isuan iku andhamu luweh ngegungake li ujurikum maling pahalane sira kabeh. Jadi ning kene digabungno oleh para ulama pemahamannya dengan hadis yang lain bahwasanya Nabi itu ketika sholat subuh, ketika buyaran itu cuaca sudah terang. Berarti menunjukkan yang panjang. Maka yang paling utama itu kita itu sholat subuh itu di awal waktu, terus kemudian baca surat yang panjang sampai terang suasana terang. Itu yang paling sunnah. Panjangnya ya 60 sampai 100 ayat. Dan itu dibaca tartil, itu panjangnya sholat subuh nih. Dan kita rata-rata belum mempraktekkan yang seperti itu. Biasa sholat subuh membaca sabikisma. Nggih, ada. Nggih. Ditambahnya
Ya, yang penting kira-kira sekitar yang paling afdol nggih, sekitar 60 sampai 100 itu yang paling afdol sekitar itu. Lebih dari itu tidak dianjurkan karena itu nanti termasuk memberatkan jamaah nggih. Kurang dari itu ya boleh sah gitu. Iki afdolnya saja nggih. Kurang dari itu juga sah. Kulhu tok ya sah. Cuma kan memang harusnya subuh itu memang panjang, makanya subuh tidak ditambah rakaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hijrah. Kan rakaat salat kan kemarin asalnya kan 2. Hanya 2 saja, semuanya 2 kecuali maghrib 3. Asalnya 2 salat itu ketika di Madinah, ketika setelah Isra Mi'raj itu salatnya 2. Yang 3 hanya maghrib saja itu. Nah, kan duhur ditambahi, asar ditambahi, isya ditambahi, maghrib tidak. Terus subuh juga tidak, tapi subuh alasannya karena diperpanjang bacaannya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Iya, hanya 2 ditambahi. Makanya ketika safar dikurangi lagi menjadi 2. 2 itu sebenarnya sudah cukup. Ketika mukim ditambah, ketika safar dikurangi. Maka 2 itu juga cukup. 2 itu pahalanya juga 4 gitu. Itu asalnya seperti itu. Maghrib tidak ditambah, kenapa alasannya maghrib? Karena itu witir untuk di siang hari 3. Maghrib itu sebagai witir di siang hari di dalam hadis sahih itu. Witir di siang hari. Jadi ono witir di malam hari itu ya salat witir tersendiri, tapi nek witir di siang hari itu salat maghrib gitu. Maghrib itu belum masuk malam. Belum, penutup nih. Penutup dianggap witir nih, penutup nih. Kalau hitungan satu malam itu jam maghrib sampai wallahu taala alam nggih. Rinciannya kula mboten paham. Yang penting ketika sudah masuk maghrib sudah tenggelam kan sudah ganti tanggal. Nah, nggih, sudah ganti tanggal itu nggih. Tanggalan kan gantinya ketika matahari tenggelam ganti menjadi tanggal 1 ketika ganti tanggal. Nggih hijriyah seperti itu. Tapi nek tanggalan Masehi jam 12 malam ganti nih, tapi nek hijriyah itu ketika sudah tenggelam masuk maghrib itu ganti sudah tanggal. Ya sebenarnya itu sudah masuk malam. Sampai kayak hijriyah. Malah asar. Wallahu taala alam mboten katon. Mestine ya ndak, mestine sama karena Jawa itu mengikuti hijriyah sebenarnya. Mulane dhek ngarane apa? Dhek muni kan apa iku? Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut, lho. Bado Mulut, Lawal, Akhir, Rejab, Ruwah, Ramadan diarani poso ngono ae kan wonten mongkon sebenarnya sama itu hanya dijawakan saja nggih. Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya Mulut, Bado Mulut kan ngoten. Rabiul Awal iku Mulut kan ngoten. Mulut kenapa? Karena Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad SAW, terus Rabiul Akhir digawe Bado Mulut. Sebenarnya iku sebenarnya hijriyah sebenarnya itu. Mati Pak Doasa kan dihitung waktu saja. Baru Ustaz, zaman dulunya belum ada. Kenapa? Zaman yang mana? Pembentukan apa itu nama Jawa. Kaum Saka itu kan baru zaman Sultan Agung. Jadi mengikuti hijriyah. Iya, mengikuti hijriyah itu. Zaman kuno. Oh, gak gawe dhewe mboten niku memang mengikuti hijriyah. Sudah jelas gitu. Mulai dari Sawal yo Sawal deh. Gitu. Sama. Tapi menurut Haji Soko dhewe. Gitu, mboten damel dhewe niku, mboten. Cuma nanti terus dikei paeng pon wage kluwun legi iku lha iku sing gawe dhewe. Ngoten, tambahan jenenge bid'ah iku. Nggih, pun. Haji Soko. Haji Soko. Kaum Saka. Jadi disunahkan memperpanjang bacaan dalam salat subuh nggih. Dengan dengan sholat di awal tadi nggih dan keluar nggih selesai buyar di akhir waktu nggih. Sebagaimana hadis yang kemarin itu nggih. Kemarin kan hadis ada kan? Hadis nomor 2 itu kemarin itu yakni baca 60 sampai 100 ayat dengan tartil itu nggih. Yaitu apa? Memulai salatnya ketika masih gelap dan bubare ketika sudah terang, yakni matahari wis menguning tapi urung muncul nggih, urung muncul matahari nggih. Nek wis terbit kan habis waktu subuh. Ya kecuali nek engko mau sampean oleh sak rakaat dadakan wis terbit maka boleh dilanjutkan waktu subuh nggih. Suruk sing ana jenenge jare salat suruk itu sebenarnya itu waktu matahari sudah muncul dan tetap naik sedikit.
Karena itu masuk kategori sholat duha. Sama saja suruk dan duha sebenarnya sama. Ini sama, hanya memang karena ada dua hadis yang berbeda, maka dibedakan. Namanya disebut beda-beda. Sebenarnya sama, dan waktunya setelah matahari terbit dan naik sedikit 1 tombak lah, itu sampai matahari lengsir sampai jam 11, jam 12 sampai waktu duhur gitu. Habis baru waktu duha. Dan jumlahnya berapa ya terserah. Enggak ada batasan kok ning hadis iku ana sing ping 4, ana sing ping 8 nggih. Terus ada yang ping 12 itu hadisnya dhaif. Ya, tapi sampean salat duha mulai matahari mulai 1 tombak sampean salat ngantek engko manjing duhur oleh pirang rakaat yo terserah kan ngoten. Sebelum 1 tombak itu larangan. Larangan ndak boleh salat. Ndak boleh salat. Nanti ada itu nggih. Larangan itu ada nggih. Jadi salat subuh di awal waktu dan memperpanjang bacaan adalah pendapat jumhur ulama. Itu afdol nggih, pendapat jumhur ulama termasuk 3 imam mazhab nggih. Ya, ini mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu berpendapat seperti itu. Memang disunahkan baca panjang sampai itu 100 ayat itu sunnah, enggak sampai wajib. Ini wajib sampean dosa selama iki. Gitu. Nah, kemudian hadis berikutnya nomor 7 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Enten pertanyaan apa mboten kira-kira? Nggih, mpun. Engko dikei waktu nggih, dikei. Oh, masih nggih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nggih. Manutai sapa nami ku adro kalau nemu sapa man minas subuh sange subuh rakaatan ing sarakaat. Oh iki ana hadis ning kene iki. Qabla an tatlu asyamsu ing dalam sadurunge muncul apa asyamsu srengenge faqadatra ka mongko teman-teman nemu sapa man faqad maknane teman-teman. Wis bener-bener dia menemukan nggih. Faqadatra teman-teman sapa man as-subha ing salat subuh. Wa man utai sapa nami ku adro kalau nemu sapa rakaatan ing sarakaat minal asri saking salat asar qabla antayurubas syamsu ing dalem saurunge surup apa samsu srengenge faqad adraka mongko teman-teman nemu sapa man al asra ing salat asar. Jadi barang siapa yang menemukan 1 rakaat nggih salat subuh sebelum nggih matahari muncul bareng oleh 1 rakaat terus matahari muncul maka dia sungguh dikai tahu sungguh qad maknane sungguh ini nggih. Sungguh dia telah mendapatkan sholat subuh, berarti dia tidak berdosa. Nah, ini yang perlu dipegang ya. Yang perlu dipegang paling akhirnya di sini batasannya. Paling akhirnya sholat subuh dan paling akhirnya sholat asar ya. Seneng ya wong sing wis roh ilmune seneng. Oh, alhamdulillah ternyata ada keringanan. Tapi yo tetap kita berusaha golek sing afdol itu. Boleh dibiasakan. Yo aja jarak lah. Engko sampean engko surgane kok ngisor kok malahan rugi sampean iki. Muttafaqun alaihi wal muslimin. Tapi nek ana wong salat sampean misalnya dolan ning ngene kancane kok ternyata lagi salat wis sampe manjing mundulan aja dinyek kan ngono. Iku tetep oleh ngono lho maksude iku. Wal muslimin an Aisyah nabuhu wa qala sajdatan nggih. Dan Imam Muslim nggih lafate sajdatan bukan rakaatan nggih. Badala rakaatin nggih. Apa itu menjadi gantine lafat rakaatin sajdatan nek oleh sak sujudan. Tsumma qala wasajjatu kemudian Imam Muslim mengatakan wasajjatu utai sak sujudan inna ma pastine sak sujudan hiya ya sajudan iku rakaatu sak rakaat. Maksude sak sujudan iku ya sak rakaat. Maka pendapat paling kuat jumhur mengatakan nek wis oleh sak rakaat maka sudah dianggap mendapatkan salat nggih. Meskipun ada pendapat ba'dul ulama oleh sak takbiratul ihram tok. Allahu akbar terus Allahu akbar adzan wis dianggap oleh muga takbiratul ihram sak nek waktu salat sing awal ngoten. Yo kita kasih keringanan lah pada orang-orang sing iku wae lah ngono. Nek ana wong sing keri ngono. Wallahu taala alam ya. Nomor piro? Nomor 7 nggih. Hadis nomor 7 nggih. Hadis ini menunjukkan panjangnya waktu subuh nggih sampai terbit matahari. Terbit matahari sek waktu subuh sebenarnya asal isek ngunangi separuh dari waktu subuh ngoten nggih. Dan waktu asar sampai matahari tenggelam juga. Tenggelam iku isek ana waktu 3 rakaat waktu asar. Kan nek wis oleh sak rakaat waktu asar terus matahari tenggelam manjing maghrib, berarti kan di antara tenggelam sampai
apa iku oleh 3 rakaat salat itu masih dianggap waktu salat asar, masih boleh. Tapi awalnya subuh kan pada waktu fajar. Fajar sodik. Nggih, iku nanti membahas fajar sodik dan fajar kadzib. Urung wayahe. Kan sing arane salate subuh wong Indonesia itu kawalan. Nggih, jadi Iya. Jadi diterangkan oleh Syekh Al-Basam nggih, kula ngutip pendapat Syekh Al-Basam nggih, yang masyhur menurut mazhab Hambali malah bahwa waktu sholat bisa didapatkan hanya dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, manjing waktu liyane masih dilanjutkan, tidak dianggap qadha. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh dipilih oleh Syekh Taqiyuddin nggih, memilih pendapat ini. Ya, ini sekedar dapat takbir sudah dianggap dapat sholat. Wah, ringan banget yang ini gitu. Satu hadis lagi, ben rodok dalu sithik. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi. Sami'tu Rasulullah qala nggih. Qala ngendika sinten Abi Sa'id ngoten nggih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nggih. Sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Nabi la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. La sholata ora ana salat iku maujud, yakni ora sah salat iku maujud ba'da subhi ing dalem sawise subuh hatta tatlu asyamsu sehingga muncul apa asyamsu srengenge. Wala sholata lan ora ana salat iku maujud, yakni ora sah badal asri ing dalem sawise salat asar hatta taghibas syamsu hingga surup apa asyamsu srengenge. Muttafaqun alaihi. Wal abdu Muslim la sholata ba'da sholatil fajri, ora ana salat ing dalam sawise salat fajar. Walahu an Uqbah bin Amir nggih. Radhiyallahu anhu salatu saatin ya utawi telune pira-pira mangsa iku kana ana apa? Ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanha nyegah sinten Nabi ing kita nggih. Nyegah sinten Nabi ing kita anusolya ing yen to salat sapa kita fihina ing dalem telung wektu. Ada 3 waktu yang kita dilarang salat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nakbur lan Nabi juga ngelarang nggih apa ngubur nggih. Wa nakbur lan ngelarang sinten Nabi ing kita ngubur nggih. Fihina ing dalem telung wektu mautana ing pira-pira mati kita. Ning telung wektu yo gak oleh ngubur mayit. Ya ini telung metu mau apa khinatat lu syamsu ing dalam nalikane metu apa syamsu srengenge bazugotan hale pertelo. Srengenge lagi muncul gak oleh nggih ngubur nggih. Ngenteni srengenge wis naik nggih. 1 tombak lagi oleh nggih. Hatta tafia sehingga munggah nggih. Wa hinalan ing dalem nalikane yakumu nggih. Jumeneng sapa qaimud dhahirati wong kang jejeg ayang-ayangi. Yakni matahari tepat di atas kepala itu gak oleh apa mendem mayit hatta tazula sehingga lingsir apa asamu srengenge. Terus wakina lan dimenake tatadayafu nggih. Doyong nggih. Apa asam srengenge lil gurubi maring surup. Jadi yakni srengenge mulai bulatane masuk nggih tenggelam meskipun matahari masih ada, yakni surup nek cara wong Jawa iku gak oleh mendem mayit. Tapi nek saurunge kuwi meskipun bar salat asar masih boleh. Sing gak oleh iki ning kene nek lafate apa wakina tatadayafu, gak kok asal bar salat asar. Nek asal bar salat asar nyoro sampean bar salat asar waktu masih panjang itu masih boleh kita mengubur jenazah. Yang enggak boleh itu ketika sudah surup. Ngaten nggih. Surup. Mulane ning kene nek lafate wakina tatadayafu nggih. Asamsu ini yang perlu diperhatikan. Wal ta'lam kita terangkan lagi selanjutnya nggih. Insyaallah besok nggih iki enten pertanyaan kula jawab riyen nek saged. Nggih. Masalah yang nyembah arca batu atau apa itu kan masuk neraka. Nggih. Bagaimana dengan bulan dan matahari? Karena sebagian ada seperti Jepang Nggih. matahari. Nggih. Dia juga Nyembah bulan. Apakah itu juga ikut menikmati api neraka, Ustaz? sama. Apa? Bulan bintang ndak masuk. Iku pengecualian tidak dimasukkan nggih. Karena yang dimasukkan neraka itu nggih
Apa iku sesembahan yang dia rela disembah, sebenarnya seperti itu nggih. Sesembahan yang rela disembah. Misalkan tak kasih contoh. Jadi yang masuk neraka itu sak sesembahan kan ngoten nggih. Nah itu sesembahan yang rela disembah. Misalkan ada seorang ulama nggih, sunnah juga nggih, meninggal. Ternyata oleh anak cucu dijadikan tempat persembahan. Maka karena ulama ini benar-benar sunnah dan tidak ingin disembah, maka mereka berlepas diri. Sebagaimana berlepas dirinya malaikat. Ya, di dalam ayat Al-Quran disebutkan juga malaikat berlepas diri dari mereka para menyembah. Bahkan disebutkan hakikatnya mereka itu menyembah jin, bukan menyembah malaikat. Seperti itu. Sehingga malaikat sendiri yang disembah, jarine anak sing nyembah malaikat Jibril, Mikail misalkan, dan menyembah bulan bintang, maka bulan bintang malaikat ini berlepas diri dan tidak bertanggung jawab atas penyembahan tersebut berdasarkan ayat Al-Quran yang disebutkan tentang penyembahan terhadap malaikat. Jadi yang disembah ketika tidak ridho dan tidak mengizinkan, maka tidak dimasukkan, tidak diikutkan gitu. Enggak, maksudnya kesimpulannya gimana? Kenapa? Seperti orang Jepang agama. Loh, nek orangnya ya masuk neraka karena musyrik. Yang dimaksud itu yang disembah, Pak. Yang disembah. Nabi Isa kan Ya. Sebagaimana Nabi Isa yang disembah, nggih. Sebagaimana Nabi Isa yang disembah, nggih. Makanya di dalam tafsir itu, nggih. Makanya di dalam tafsir itu kan disebutkan. Di dalam disebutkan maksudnya batu itu kan reco-reco yang disembah kan seperti itu. Gini loh Pak Harjito, pertanyaannya itu kan maksud di dalam tafsir yang disebutkan maksudnya yang masuk neraka itu adalah diantaranya huruf-huruf neraka kan batu dan manusia. Di antara tafsir itu menyebutkan yang batu yang dimaksud adalah batu-batu yang disembah sebagaimana reco-reco. Maka recone Nabi Isa yo dimasukkan neraka misalkan seperti itu nggih. Tapi Nabi Isa ne nggih mboten ngoten. Wallahu taala alam. Ini ya mungkin penanggapan saya. Kalau yang lainnya itu menyembah berhala itu termasuk syirik musyrik masuk neraka. Orangnya. Sekarang orang Jepang menyembah matahari apa juga. Orangnya ya neraka karena musyrik ya itu loh. Yang ditanyakan itu mataharinya, Pak. Pun dilanjut mawon nggih, wallahu taala alam, dilanjut mawon. Iki ana pertanyaan iki kok anu iki sing mumpung masih ada yang suka bertanya, karena bertanya itu antara bentuk keseriusan gitu. Nah, orang nggak bertanya itu bisa jadi dia paham karena pinter, memang benar-benar pinter, bisa jadi atau memang tidak memperhatikan gitu. Atau malu bertanya, susah di jalan. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Izin bertanya Ustadz, saya sering didoakan oleh orang Nasrani, apakah doa mereka itu diterima oleh Allah Ta'ala dan apakah saya boleh mengucapkan amin? Yang Nasrani itu sepupu dan teman sekolah gitu. Maka doa orang Nasrani tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak diterima. Amalan orang-orang Nasrani, amalan orang-orang kafir itu tidak diterima gitu. Besok orang-orang musyrik itu amalannya dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Dan ini ada dalilnya di dalam Al-Qur'an sehingga doanya itu tidak ada pengaruhnya gitu. Pengaruhnya hanya di sosial saja bahwa dia baik dengan Anda itu saja. Kecuali doa teraniaya. Enggak, itu beda lagi itu, pengecualian itu. Doa orang teraniaya itu enggak peduli, enggak dianu. Karena itu memang hukuman untuk orang yang dolim. Nah, ya sudah, enggak usah diaminkan. Ya mungkin karena apa itu kita bersosialisasi ya bilang terima kasih gitu aja. Maka insya Allah tidak sukron, terima kasih itu saja, tidak masalah. Terima kasih itu saja. Yang kedua, mengapa dalam surah At-Taubah kalau membacanya tidak boleh diawali dengan basmalah? Karena surat At-Taubah itu surat untuk orang-orang munafik, yakni Allah murka terhadap orang-orang munafik. Maka memang itu tidak disyariatkan baca bismillah, termasuk di antara surat At-Taubah yang sering dibaca orang laqad ja'akum itu nggih. Makanya kadang orang-orang enggak paham apa maca laqad ja'akum maca bismillah kadang-kadang nggih. Karena memang enggak tahu bahwa itu surat At-Taubah nggih. Maka tidak usah baca bismillah. Ya alasannya seperti itu, memang itu diturunkan untuk orang-orang munafik nggih. Sudah enggak ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi enten sing itu yang tidak boleh itu kan di awal. Tapi seandainya kita memulai ayat yang membaca. Wallahu ta'ala mboten ngertos kula ilmune niku.
Nggih. Enggak, sama saja. Sama saja nggih. Sama saja. Selama ini kula ngertose sama saja nggih. Maka nanti perlu dicek ulang, ngoten nggih? Perlu dicek ulang nggih. Nah, sing pengetahuan jenengan sing itu perlu dicek ulang, nanti kula insyaallah nek mboten supaya kula cek ulang juga nggih. Nek kula sak ngertose memang tidak ada baca basmalah, ngoten nggih. Apakah dagu termasuk aurat dalam sholat? Ya. Dagu ini toh, sing sek ketok putih itu. Nah, ya. Makanya di gini. Nah. Di rukuke kan ning kene ya, iki ketutupan ini. Kalau rukunya sampai di leher itu kelihatan. Kelihatan dagunya, nggih, masuk. Tapi kalau itu sudah diusahakan di sini kok terbuka, tidak sengaja dan lain sebagainya itu udzur, tidak ada masalah. Sebagaimana aurat tersingkap nggak sengaja itu. Yang penting sudah diusahakan di sini rukoe gitu. Karena itu termasuk aurat. Batasan itu masalah batasan wajah nggih. Cuma ulama yang paling mudah ada batasan wajah itu yang penting diawasi kok ngarep endi sing ketok itulah wajah, ada yang seperti itu. Tapi sholat pakai cadar. Sholat pakai cadar itu tidak disunahkan. Bahkan harus dibuka. Soalnya kalau pakai cadar hidungnya kan enggak. Iya, tidak disunahkan. Memang ada yang berfatwa kalau darurat, misalkan banyak orang laki-laki itu pakai cadar. Nek kula tetap tidak disunahkan. Kula pribadi nggih, kula tidak mengikuti pendapat yang itu nggih, karena sholat itu memang dibuka cadare nggih. Tapi kalau enggak sholat pakai cadar kan enggak apa-apa. Oh, enggak masalah. Sunah memang pakai cadar itu sunah nggih. Hidungnya enggak menyentuh. Pakai cadar itu pakai hijab. Sebagaimana ini loh. Pakai cadar itu sebagaimana hijab ini, sebenarnya hijab. Nih, pakai cadar itu hijab. Ya, misalnya wong lanang itu kayak satir itu masuk kategori cadar seperti itu hijab. Hukumnya sunnah. Bahkan pada zaman sahabat nanti nek awak dhewe memang ingin membongkar tengah cadar, kula enten ilmune saking guru kula nggih tentang cadar. Bahkan zaman sahabat itu cadar itu termasuk ciri khas istri Nabi Muhammad SAW. Ciri khas bahkan. Ini istri Nabi Muhammad SAW wajib. Ini sahabiah atau orang kaum muslim secara umum sunnah. Bedanya cadar kalau enggak itu kan tetap menutup aurat juga karena auratnya wajah ya Ustaz. Wajah enggak masuk aurat. Nah, itu masuk artinya enggak pakai cadar enggak apa-apa. Enggak. Ini sunnah kok, namanya sunnah kok. Nggih. Sunnah tambah pahala. Iya, tambah pahala. Sesuai niatnya itu. Terus kita akan sudah mengenal sunnah. Suatu ketika ada keluarga yang meninggalkan, ada orang yang bertakziah membawa sembako dan lain-lain hasil dari pemberian takziah tadi lebih baik saya apakan? Karena mereka membawa sembako berharap apa iki? Oh, gampang saja niki. Karena mereka membawa sembako berharap dan hari-hari berikutnya buat tahlil. Oh, harapannya enggak membawa sembako itu sebenarnya kita memberi makan yang meninggal gitu. Sebenarnya kan seperti itu. Keluarga yang meninggal gitu. Jadi kita membawa sembako, bolehlah sampean membawa aqua, membawa beras atau bahkan membawa nasi yang matang. Memang zaman dahulu itu membawa itu tujuannya kita membantu keluarga yang ditinggal. Nek tujuannya kanggo buat tahlil ndak, insyaallah sebagian besar ndak seperti itu. Tahlil itu urusan mereka masing-masing kok. Nek sampean entuk ya sudah, dijual boleh, ya diapakan boleh. Itu memang beras-beras untuk meringankan keluarga yang meninggal. Otomatis kita misalnya keluarga kita ada yang meninggal, pasti tetangga kita ada yang membawakan beras, ada yang membawakan mungkin air minum dan lain sebagainya. Sudah dipakai, nggak apa-apa, itu halal. Iya, itu halal nggih. Urusannya itu nggak wajib untuk itu. Kita urusan kita membawa itu untuk meringankan beban mereka. Kita kasih makanan dan lain sebagainya, tidak ada masalah itu. Yeah. Jadi nek sampean misalnya keluarga meninggal dapat beras ya sudah diolah saja, dipakai apa terserah itu. Boleh ya. Dan itu halal pemberian ya, sebagai bentuk tetangga yang meringankan beban tetangga yang lain.
bila kita dikasih berkatan di dalamnya diselipkan buku tahlil yang saya tanyakan, buku tersebut apakah lebih baik dibuang atau dibakar atau ditanam? Nek ditanam juga jangan. Wallahu taala alam, nek kula nggih tesih niku teng griya kathah. Wallahu taala alam kula mboten saged mutusi nggih. Tapi nek ditanam jangan, itu nanti karena ada ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Memang kita serba repot gitu. Mak di antara petunjuk ulama kalau ingin misalkan ayat Al-Qur'an itu mengganggu nggih, termasuk diantaranya misalnya ayat Al-Quran sampai rusak-rusak itu, maka memang anjurannya itu diantaranya dibakar dan dibuang di tempat yang sekiranya tidak diinjak oleh orang. Repot juga. Wallahu ta'ala alam ya. Maka diistihati sendiri ya. Bagaimana hukumnya orang yang mendengarkan musik padahal sudah tahu musik itu haram? Ya hukumnya dia berdosa kalau dia tahu haram. Sudah selesai. Oh, kalau itu sesuatu yang kita itu tidak mampu, maka itu tidak dibebankan kepada kita. Sampean misalnya lewat neratan numpak pedah, ada macet pisan, ono wong ewah nyetel lagu-lagu, ya ndak ada urusannya itu dengan kita itu. Nah, nyetel musik. Nah. Bagaimana menghindari nggak bisa loh tanggal maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dibebani jiwa itu sesuai kemampuannya. Misalnya sampean tetanggane nyetel lagu terus, nek sampean iso pindah, mampu pindah dan enak pindah ya pindah. Kalau tidak mampu ya sudah di situ saja, tidak masalah gitu. Tapi ada syariat pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Tapi syariat itu hukumnya sunnah, tidak wajib, sesuai kemampuan gitu. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuai kemampuan kita nggih. Apalagi di HP itu nggih. Itu sesuai kemampuan kita nggih. HP itu memang sesuatu yang berat bagi kula, secara pribadi juga berat, tapi kok kita memang pada zaman ini memang membutuhkan HP. Maka dikelola dengan baik, diusahakan semaksimal mungkin dihindari kemaksiatan dari HP. Wallahu taala a'lam. Ngoten mawon nggih. Kula akhiri nggih, ngapunten ingkang kathah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.